Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali kita dalam mata kuliah Sejarah Afrika dengan materi pada pertemuan kali ini adalah Uni Afrika Selatan dan politik apartheid. Pada kesempatan kali ini, capaian pembelajarannya adalah masa mendeskripsikan mengenai bagaimana proses terbentuknya dari Uni Afrika Selatan dan politik apartheid di sana. Baik, langsung saja setelah Perang Boer berakhir ya. Jadi Perang Boer II yang kemarin dimenangkan oleh pihak Inggris itu akhirnya menghasilkan perjanjian damai di Vereeniging, itu sebuah kota di Afrika Selatan. Dan bangsa Boer sendiri ini menuntut pemerintahan sendiri Transvaal dan Orange ya, River Colony bekas dari wilayah Republik Boer. Jadi mereka meminta menjadi sebuah pemerintahan sendiri dari wilayah yang ditempatinya. Tahun 1907, cita-cita ini dikabulkan oleh Perdana Menteri Inggris Sir Henry Campbell Bannerman yang melepaskan dua wilayah Republik Boer tersebut. Jadi pengawasan Kementerian Tanah Jajahan. Nah, kemudian bersama dengan Natal dan Cape Colony, Transvaal dan Orange Free State diberikan pemerintahan sendiri dengan Louis Botha sebagai Perdana Menteri. Dan Inggris berharap menjadi sebuah federasi, tetapi malah kemudian menjadi sebuah uni. Nah, ini karena mendapatkan wilayah sendiri dan lepas dari pengawasan, sehingga ini pergerakannya sulit diprediksi. Kemudian empat daerah itu membentuk sebuah parlemen, dan pada Oktober 1908 bersidang dan kemudian membentuk Uni dengan satu pemerintahan pusat dan satu parlemen pusat dengan badan legislatif. Direncanakan parlemen ini memiliki dua kamar ya. Ada majelis rendah House of Assembly, jadi yang merupakan wakil-wakil provinsi empat bekas dari daerah koloni dan berdasarkan imbangan jumlah penduduk putih, dan Senat yang merupakan wakil-wakil provinsi dipilih oleh Gubernur Jenderal. Nah, kemudian ini mereka mengusulkan sebuah pembentukan Uni Afrika Selatan. Pada tahun 1909, usulan pembentukan Uni Afrika Selatan yang terdiri dari Cape Colony, Natal, Transvaal, dan Orange Free State diratifikasi oleh Parlemen Inggris. Kemudian ini Rhodesia, Bechuanaland, ya, dan Basutoland, Swaziland tetap menjadi daerah protektorat Inggris, dan 1910 terpilihlah Louis Botha sebagai Perdana Menteri pertama. Ini di Uni Afrika Selatan. Cape Town menjadi tempat kedudukan parlemen, Pretoria sebagai pusat administrasi negara, dan Bloemfontein sebagai tempat kedudukan pengadilan tinggi. Kemudian akibat dari pembentukan Uni Afrika Selatan ini adalah tentu saja ini merupakan sebuah kemenangan bagi kaum Afrikaner. Siapa itu kaum Afrikaner? Yaitu adalah orang kulit putih di Afrika ya. Jadi akibatnya ini sebagian besar anggota parlemen termasuk Perdana Menteri ini diisi oleh kaum Afrikaner. Dan para pemimpin Afrikaner ini berusaha untuk mempengaruhi penduduk putih untuk mendukung apartheid. Caranya yaitu dengan menerima pola masyarakat Afrikaner, menerima aristokrasi kulit putih, menerima keyakinan bahwa Afrika Selatan merupakan tanah airnya, dan menolak integrasi dengan penduduk non-kulit putih dan pengganti Buddha, yaitu Jenderal Jan Christian Smoot atau kita panggil sebagai Smoot. Nah, Smoot sendiri ini harus menghadapi mogok dan kerusuhan di pertambangannya karena kebijakan kurang populis, sehingga ini kalah ya dari Herzog, yaitu seorang Afrikaner juga. Dan cita-cita dari Herzog adalah melepaskan dari Commonwealth Inggris atau persemakmuran Inggris. Ini terjadi krisis Malaysia ya, kita tahu bahwa dunia ini dilanda krisis ekonomi tahun 1930-an ya, awal 20. Ini krisis Malaysia menyerang semua wilayah yang ada di dunia ini, termasuk juga di Indonesia, di Eropa. Karena Eropa kena, jadi semuanya kena itu.
Dan untuk mengatasi krisis ini, Herzog membentuk kabinet koalisi bersama Smuts pada 1933. Kabinet koalisi ini justru menimbulkan pecahan di kalangan nasionalis. Malan memisahkan diri dan mendirikan partai baru yang lebih ekstrim sebagai lawan politik Herzog. 1934, Herzog dan Smuts sepakat mengadakan United Party yang merupakan gabungan partai pimpinan Herzog dengan Smuts untuk memperkuat koalisi. Kemudian Perang Dunia Kedua dan awal mula dari politik apartheid ya. Jadi, Perang Dunia Kedua tentu membawa dampak yang sangat luar biasa ya. Karena terjadi di medan perang di Afrika, Asia, Pasifik dan Eropa sehingga menyebar ke semuanya. Dan ini di Afrika Selatan juga kena. Ini Herzog dengan Smuts ini pecah dan keduanya berbeda sikap soal Uni Afrika Selatan dalam menghadapi perang dunia dua saat itu. Dan Smuts menginginkan Uni Eropa bergabung dengan kekuatan Inggris dan Prancis, sementara Herzog ini mengendaki netral. Herzog kemudian mengalami kekalahan di parlemen sehingga Herzog meletakkan jabatan dan Smuts menggantikan sebagai Perdana Menteri. Dan politik Smuts ini berpihak pada bumi putra atau kulit hitam dan orang-orang kulit berwarna, bukan kulit putih namun bukan pula kulit hitam. Jadi ini orang-orang India dan Asia lainnya ya. Jadi kebijakan ini dianggap akan membahayakan bagi kaum Afrikaner dan Smuts mengalami kekalahan pada 1948 dalam pemilu. Nah, ini awal mula apartheid. Jadi setelah Smuts gagal, maka kaum nasionalis putih berkuasa kembali dan si Fagan tahun 1948 mengumumkan bahwa di Uni Afrika Selatan terdapat 3 macam golongan. Yang pertama golongan apartheid yang menghendaki pemisahan total sampai pada pemisahan teritorial secara absolut antara orang Eropa dan non-Eropa ya. Kemudian golongan liberal, kaum sosialis dan komunis tidak menginginkan adanya diskriminasi. Dan golongan netral yang menginginkan masyarakat Eropa dan Buddha dibiarkan tersebar secara alami di Afrika Selatan ya. Jadi ini ada 3 golongan. Kemudian politik apartheid 1, ini bagian pertama maksudnya. 1948 terjadi permulaan pemerintahan di Uni Afrika Selatan oleh All Afrikaner, dan ini ada Native Land Act ya, atau Undang-Undang Pertanahan Pribumi yang diterbitkan tahun 1913 melarang orang kulit hitam membeli tanah di luar daerah yang telah disediakan oleh mereka. Undang-Undang Imoralitas ya, jadi ini melarang perkawinan campur antara kulit hitam dan kulit putih maupun kulit yang berwarna lainnya, jadi dipisah. Jan van Riebeeck ini membedakan penduduk Afrika Selatan antara yang beradab dan belum beradab, kelompok Kristen dan barbar, serta kulit hitam dan kulit putih. Para kolonis juga membentuk suatu masyarakat dengan sistem master servant master atau tuan adalah kulit putih dengan hak istimewa, sedangkan servant atau pelayan itu adalah kulit hitam yang dibebani banyak kewajiban. Kemudian bagian yang kedua, penduduk kulit putih sebenarnya merupakan minoritas, jadi yang mayoritasnya adalah orang kulit hitam, tapi mampu menguasainya dengan macam politik, dan penduduk orang kulit putih ini adalah orang Boer dan keturunan Inggris, Afrikaner, disebutnya sebagai Afrikaner. Dan orang Afrikaner berpendapat bahwa Afrika Selatan itu harus dipertahankan karena merupakan tanah air mereka. Dan ini sama halnya seperti orang Inggris di Amerika Utara. Itu kita semua kalau belajar sejarah Amerika tahu ya, sepak terjang orang-orang Inggris di Amerika Utara. Hal ini sama sempat Perdana Menteri Malan ingin melepaskan dari persemakmuran Inggris dan melaksanakan sepenuhnya politik apartheid. Dan sebenarnya secara sederhana politik apartheid adalah pemisahan ya. Ini dirumuskan oleh kelompok cendekiawan di Universitas Stellenbosch. Nah, jadi kalau dilihat secara perkata, apartheid ini berarti apart ya, memisah, dan hate artinya sistem atau hukum. Jadi memisahkan, sistem pemisahan ras yang diterapkan oleh pemerintahan kulit putih di Afrika Selatan. Jadi ini pada awal abad ke-20 hingga tahun 1990, jadi cukup lama. Apartheid awalnya dilakukan oleh pemisahan orang-orang Boer dan keturunan Belanda. Yang keturunan Belanda dengan orang-orang Afrika yang berkulit hitam. Kemudian apartheid ini menjadi kebijaksanaan
mempertahankan dominasi minoritas kulit putih atas mayoritas bukan kulit putih melalui peraturan masyarakat di bidang sosial, budaya, politik, militer, dan ekonomi. Nah, ini dia peraturan-peraturan dikeluarkan oleh orang-orang kulit putih ya. Jadi di sini ada banyak peraturan seperti Immoralitas Amendment Act, the Prohibition of Marriage. Jadi ada peraturan pertama dan kedua ini mencegah terjadinya perkawinan ras kulit putih dan non kulit putih. Kemudian the Population Registration Act, yaitu peraturan ketiga ini untuk registrasi seluruh di keperluan registrasi seluruhnya. The Group Areas Act untuk menjamin pemisahan tempat kediaman. Kemudian pada tahun 1970 juga diberlakukan Undang-Undang Kewarganegaraan Tanah Air Bantu. Ini digunakan untuk semua orang kulit hitam ini harus bertempat tinggal di homeland. Jadi nanti akan ditempatkan di sekitar pinggiran kota gitu. Jadi mereka tidak boleh masuk ke kota karena nanti akan mengganggu keseimbangan. Nah, ini juga terjadi pemisahan ya, dipraktikkan di kantor pos dan kereta api pada tahun 48, di stasiun kota besar seperti Johannesburg, Cape, dan kota-kota lainnya ini tertulis European only atau non-Europeans only. Jadi ini seperti halnya kalau di Belanda, di Indonesia ya, dilakukan oleh Belanda itu di setiap gerbong kereta itu misalkan ada 3 gerbong itu ada tiga strata masyarakat ya. Yang pertama adalah tentu gerbong paling depan orang-orang Eropa, yang kedua itu orang-orang Indo ya atau orang-orang Cina, jadi orang-orang keturunan Eropa yang lahir di Indonesia. Lalu yang gerbong terakhir itu berisi ayam, sayuran dan lain-lain serta penduduk asli pribumi. Jadi pemisahan juga terjadi di tempat-tempat lain sebetulnya, cuma tidak se ekstrim di Afrika Selatan. Jadi pertama kali dilakukan seperti itu, orang-orang kulit hitam awalnya tidak mengetahui, tidak sadar, dan akhirnya mereka sadar. Kemudian pemerintahan Bukta ini dengan kejam menumpas setiap perlawanan bagi orang kulit hitam. Salah satunya adalah Nelson Mandela yang dipenjarakan. Ya. Kemudian 22 Maret 1960 terjadi penjagalan dan pembunuhan besar-besaran. Peristiwa ini sebagai akibat dari kebijaksanaan pemerintahan Verwoerd. Jadi saat ini mewajibkan orang-orang kulit hitam itu bawa surat jalan bagi ketika mereka pergi kemana-mana. Jadi seperti kita kalau naik sepeda motor itu harus bawa SIM dan STNK atau naik mobil dan seterusnya. Kalau tidak membawa bagaimana? Maka mereka akan dipenjarakan. Makanya di Sharpeville ini ini misalnya 20.000 orang negro ini minta dipenjarakan, akibatnya 68 orang negro tembak mati dan lebih dari 200 orang menderita luka-luka berat. Jadi harus dipenjarakan sehingga banyak yang melawan dan ini mengakibatkan korban yang cukup banyak begitu. Kemudian pada tanggal 31 Mei 1961, Uni Afrika Selatan berubah menjadi Republik Afrika Selatan dan keluar dari British Commonwealth of Nations. Dan ketika keluar, ini politik apartheid masih berlangsung. Kemudian terjadi perlawanan. Nah, ini perlawanan ini semakin kuat ya, karena jurang diskriminasi itu semakin dalam dan semakin luar biasa. Pada tahun 1976 itu terjadi huru-hara di Soweto. Ini berawal dari aksi boikot sekolah, berakhir dengan pertumpahan darah. Sekitar 500 hingga 1.000 warga kulit hitam terbunuh. Jadi bisa dibayangkan luar biasa ya. Kemudian konser ini yang digelar juga di luar negeri ya. Jadi ini mohon maaf, ini ada miss di sini, ada konser digelar di luar negeri untuk mendukung penghapusan politik apartheid. Ini sebanyak 72.000 orang berkumpul di Stadion Wembley di London. Tentu yang menyukai Liga Inggris tahu Wembley itu di mana ya, punyanya siapa. Nah, konser ini diselenggarakan bertepatan dengan perayaan ulang tahun Nelson Mandela yang ke-7 dan konser ditayangkan melalui stasiun televisi dan 1 miliar orang di 60 negara menyaksikannya. Dan 1976 diberlakukannya konvensi anti-apartheid dan di Afrika Selatan sendiri telah gerakan dan dipelopori oleh African National Congress atau singkatnya ANC. Dan dukungan terhadap apartheid juga semakin berkurang, artinya dukungan terhadap pelaksanaan apartheid berkurang dan dunia internasional juga semakin mengecam
Amerika Serikat, PBB, dan lain-lain mendorong untuk dihapuskannya politik apartheid dengan melakukan blokade seperti biasa lah yang dilakukan oleh Amerika dan sekutunya. Nah, kemudian kita masuk ke Nelson Mandela itu siapa? Saya tidak akan secara panjang lebar ya, cuma singkat saja. Ini Nelson Rolihlahla Mandela. Ini jadi nama panjangnya seperti itu, dan disingkatnya Nelson Mandela. Lahir di Mefso, ya bahasanya saya juga agak kurang sulit mengucapkannya ya kotanya. Ini di Afrika Selatan tanggal 18 Juli 1918, dan meninggalnya di Johannesburg ini tahun 2013, 5 Desember tepatnya, ada umur 95 tahun. Mandela sendiri lahir dari kerajaan Tembu bersuku Xhosa. Mandela belajar hukum di Fort Hare University dan University of Witwatersrand. Jadi termasuk orang yang terpelajar. Sejak tahun 1943, saat Mandela menetap di Johannesburg, ia terlibat dalam politik anti kolonial dan tergabung dalam ANC tadi. ANC ya. Jadi Mandela bahkan menjadi anggota ANC. Tahun 1992 berhasil dicapai kesepakatan antara Mandela dengan Presiden VW atau VW de Klerk untuk membangun demokrasi politik di Afrika Selatan. Atas usahanya inilah Mandela dan de Klerk ini dianugerahi Nobel Perdamaian pada 1993, dan Mandela menjadi peletak dasar bagi negara Afrika Selatan yang demokratis. Kemudian kita langsung masuk ke akhirnya. Seperti apa akhir dari politik apartheid? Ini tanggal 21 Februari 1991, Presiden de Klerk ini telah mengumumkan penghapusan semua ketentuan apartheid di hadapan Parlemen Afrika Selatan. Undang-undangnya yaitu Land Act, ini undang-undang yang melarang orang kulit hitam mempunyai tanah di luar wilayah tempat tinggal yang ditentukan. Jadi ini undang-undang itu dihapuskan ya. Kemudian Group Areas Act, ini undang-undang yang mengatur pemisahan tempat tinggal orang-orang kulit putih dengan kulit hitam, juga dihapuskan. Population Registration Act, yaitu mewajibkan orang-orang kulit hitam untuk mendaftarkan diri menurut kelompok suku masing-masing, juga dihapuskan. Jadi tadi yang bawa surat jalan dan lain sebagainya dihapuskan semua, sehingga sekarang bisa hidup berdampingan, bahkan menikah antara orang hitam dan orang kulit. Baik, itu tadi mengenai pembahasan politik apartheid dan Uni Afrika Selatan ya. Mohon maaf jika ada noise atau suara-suara bising yang masuk ke video ini. Terima kasih telah menyaksikan penjelasan atau menyimak penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.